Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanda Meladia dari Prodi Pendidikan dan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang morfologi sebagai ujian tengah semester. Nah, yang pertama, hakikat morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menelaah atau mengkaji seluk-beluk kata, struktur kata. Secara umum, morfologi mengkaji kata dan morfem. 2. Secara hierarki linguistik, morfologi berada pada tataran lebih tinggi dari fonologi dan lebih rendah dari sintaksis. Jadi maknanya morfologi itu menelaah atau mengkaji kata dan morfem, dan fonologi adalah mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Nah, yang ketiga, menurut para ahli yang tentang pengertian morfologi. Yang pertama, menurut Ramlan 2009. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi-fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik secara fungsi gramatikal maupun secara fungsi semantik. Nah, yang ketiga, morfologi menurut Verhaer 1984 ayat 52. Morfologi atau kata bentuk Inggris morphology atau pula yang menyebutnya morphemis adalah cabang ilmu bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Nah, yang menurut Hair 1998 di ayat 25, morfologi adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk kata dasar melalui pembubuhan afiks, pengulangan, penggabungan, pendekatan, dan perubahan status. Dengan begitu, maka dalam pembentukan afiks harus melewati salah satu proses tersebut. Nah, yang contoh kata menjangkiti terdiri dari 3, yaitu menjangkit dan i. Men dan i merupakan morfem terikat, jangkit merupakan morfem bebas. Dalam hal ini, kata yang awalnya jangkit ditambahi afiksasi awalan men dan akhiran i menjadi berubah makna yang awalnya verba menjadi adjektif. Kesimpulan, morfologi adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah struktur, bentuk, dan klasifikasi kata. Lalu yang kedua, istilah teknis morfologi. Pengertian satuan gramatik. Satuan gramatik adalah satuan-satuan yang mengandung arti baik secara leksikal maupun arti gramatikal. Nah, arti secara leksikal itu adalah arti dari kamusnya secara dasarnya, secara utuhnya. Namun secara gramatikal adalah melalui proses atau pembubuhan afiksasi. Nah, itu yang dinamakan arti gramatikal. Satuan dapat berupa morfem, contohnya ber, ke, dan an. Lalu kata, contohnya rumah, membaca, makan, mandi, dan minum. Lalu yang ketiga, frasa, contohnya akan datang, sudah pergi, akan kembali, belum pulang. Yang keempat, morfem, memiliki arti yakni satuan gramatikal terkecil yang sudah tidak bisa lagi dipecah atau dibagi. Nah, itu satuan utuh. Nah, morf adalah nama sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, misal i. Nah, alomorf adalah jumlah variasinya yang memiliki anggota satu, wujudnya berbeda, tetapi memiliki arti dan fungsi yang sama. Contohnya me, an, menye, menge, mem, men. Lalu kata adalah satuan bebas terkecil. Kata memiliki 2 satuan, yakni satuan sebagai satuan fonologi, kata yang terdiri dari satu atau beberapa suku kata dan terdiri dari beberapa fonem. Contoh, belajar terdiri dari 3 fonem suku kata, yaitu belajar. Jadi kata belajar mempunyai 7 fonem, 7 suku kata. Nah, yang B, dalam satuan gramatikal, kata belajar memiliki satu atau beberapa morfem. Kata belajar terdiri dari 2 morfem, yaitu ber dan ajar. Nah, yang ketiga, bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Bentuk tunggal adalah satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil dan dari satuan lebih kecil lagi. Nah, satuan tunggal itu berarti satuannya sangat kecil, terkecil. Contohnya berjalan ke luar rumah. Lalu bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks ini bentuk campuran ya. Adalah satuan yang terdiri dari satuan-satuan lebih kecil. Contoh, berjalan keluar rumah. Ia membeli mobil baru. Bentuk tunggalnya, ia membeli mobil baru. 5 bentuk tunggal. Ia membeli mobil baru. 5 bentuk tunggal.
Nah, yang kedua, satuan gramatik bebas adalah satuan gramatik yang dapat berdiri sendiri. Nah, dapat bersendiri sendiri itu mandiri, tidak harus punya pembubuhan afiksasi. Nah, itu contohnya rumah, mobil, gunung, tanah, pakaian kita, kami, mereka, kerbau, ayam, kambing, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, satuan gramatik terikat. Nah, kalau satuan gramatik terikat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada satuan gramatik bebas yang akan menjadikan satuan gramatik terikat ini punya makna. Nah, contohnya dari satuan gramatik terikat yaitu ber, an, me, an, dan ter. Nah, yang keempat adalah satuan gramatik bebas, namun memiliki seperti halnya satuan-satuan yang dalam tuturnya biasa berdiri sendiri. Contoh dari, kepada, tentang, meskipun, karena, untuk. Nah, yang kelima, satuan ber, an, dan ter termasuk golongan afiks karena hanya memiliki satu arti gramatik. Nah, iya. Lalu yang ke-6, klitik dibedakan menjadi dua, bagian proklitik terletak di muka dan enklitik terletak di belakang. Lalu yang selanjutnya, satuan mu, ku, nya, kau, dan isme merupakan satuan terikat tetapi memiliki makna leksikal karena termasuk dalam golongan klitik. Misalnya dirimu itu menunjukkan bahwa itu orang kedua. Nah, ku itu aku, orang pertamanya menunjukkan orang lain, bentuk kedua juga. Kau juga sama, membentuk orang yang kedua. Lalu yang selanjutnya, satuan yang tidak dapat berdiri sendiri dalam tuturan biasa dan secara gramatik tidak memiliki sifat bebas dapat dijadikan bentuk dasar karena satuan-satuan ini merupakan golongan sendiri. Contohnya juang, alir, sandar, temu, dan tamu. Misal contoh ini diberikan pembubuhan afiksasi dengan berjuang, ber, mengalir, meng, dan sandar, bersandar, imbuhan ber, bertemu, berjuga, bertamu juga ber. Lalu yang selanjutnya, bentuk asal dan bentuk dasar. Bentuk asal adalah satuan yang paling kecil yang menjadi asal sesuatu kata kompleks. Contoh berpakaian. Nah, berpakaian ini yang termasuk bentuk asalnya dari kata pakai, namun menjadi berpakaian karena mengalami proses afiksasi. Ada pengimbuhan afiksasi ber dan an, lalu menjadi berpakaian. Nah, di sini bentuknya tunggal, berpakai ini bentuknya adalah tunggal. Lalu yang kedua, bentuk dasar. Nah, kata dasar berarti adalah satuan baik tunggal atau kompleks yang menjadi dasar pembentukan bagi satuan yang lebih besar. Nah, contoh berpakaian, pakaian bentuk dasar. Berperi kemanusiaan, bentuk dasar berperi kemanusiaan adalah bentuk asalnya manusia. Nah, yang selanjutnya, prinsip pengenalan morfem. Cara-cara untuk memorfem dengan mudah. Ramlan dan tarikan HG 1995 ayat 11-19 mengemukakan 6 prinsip yang saling melengkapi untuk memudahkan pengenalan morfem. Namun di sini aku akan menjelaskan cuma 2 prinsip dan contoh-contohnya saja. Yang pertama, prinsip pertama, satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis, arti leksikal atau arti gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Nah, yang di sini contohnya membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, satu rumah. Nah, membeli rumah, 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 berumah, satu rumah. Nah, itu termasuk satuan rumah merupakan satu morfem karena satuan ini memiliki struktur fonologi dan arti yang sama. Membeli rumah, 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 rumah. Lalu yang selanjutnya adalah contoh menulis, ditulis, menuliskan, menulisi, tertulis, penulis, penulisan, karya tulis. Nah, dari contoh di atas bahwa satuan tulis merupakan satuan morfem karena satuan ini mempunyai struktur fonologi dan arti yang sama. Menulis, menulis, nulis, ditulis, menuliskan, menulisi, tertulis, penulis, penulisan, karya tulis. Lalu yang ketiga, dibaca, disimak, disepak, ditinjau, dicium, dijual, dan dibeli, diambil. Contoh di atas terlihat dengan jelas bahwa satuan D merupakan satu morfem karena satuan itu memiliki satu fonologi dan arti yang sama.
Nah, yang prinsip kedua, satuan-satuan yang punya struktur fonologi yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau arti gramatik yang sama. Jadi di sini yang dilihat adalah artinya yang sama, maupun dari arti leksikal ataupun dari arti yang gramatikal. Nah, di sini asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya menjual, membawa, menyapu, menggigit, mengebom, melintas. Walaupun dalam arti secara itu berbeda, namun satuan dan dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, yaitu menjadikan tindakan aktif tetapi fonologinya yang berbeda. Satuan-satuan itu adalah alomorf dan morfemen. Adalah oleh karena itu semua satuan ini merupakan satu morfem. Tarigan 1995 ayat 14. Nah, di sini sekian dulu penjelasan dari saya. Barangkali ada yang kurang penjelasan dari saya ataupun kurang jelas dan detail, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.